Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana biasa ya, kalian yang perlu dipersiapkan sebelum belajar, yang pertama tentu badannya harus bersih. Supaya bersih maka harus mandi. Nah, apakah kalian sudah mandi anak-anak? Kalau belum mandi, nah silakan mandi dulu ya. Mandi yang bersih agar nanti badannya bersih dan sehat. Kalau sudah mandi, Nana, jangan lupa berpakaian yang rapi karena kalian akan belajar kali ini. Meskipun di rumah, tapi kalian tetap belajar dan tentu tetap semangat belajarnya ya. Dan anak-anak, nah ini yang juga tidak kalah pentingnya. Sudah mandi, bersih, badannya wangi dan sehat, berpakaian rapi. Nah, yang terakhir supaya lebih lengkap lagi persiapan belajarnya. Nah, kalau belum makan, makan dulu ya. Atau kalau belum sarapan, silakan sarapan dulu ya. Makan makanan yang bergizi tentunya. Ya. Baik, anak-anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, mari kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita sudah berdoa, mudah-mudahan dengan berdoa tadi sebagai awal pembelajaran semakin menambah semangat kalian dalam belajar dan semakin lancar pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran kita kali ini anak-anak, kita masuk ke pembelajaran kedua dari tema 3 subtema 1. Ya, anak-anak, sini kita awali dengan membaca. Ayo kita baca sama-sama ya. Nanti kalian ikuti setelah Pak Eko membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dan Ibu Guru berikut ini. Ibu Guru, anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan Ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti, massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Ibu Guru, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin, bola basket lebih berat, Bu. Ibu Guru, benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi
bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Ibu guru, benar Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ya, anak-anak, ini tadi sudah kita baca sama-sama ya. Terakhir itu bacaannya, massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini ada timbangan. Satu timbangan digital, satunya ini neraca ya. Ya, baik anak-anak, dari penjelasan tadi, dari bacaan yang ada ini, maka kita akan memahami apa itu massa, yang merupakan ciri-ciri dari benda, yaitu memiliki massa dan volume atau ruang. Ya, nah dari percakapan tadi, ya percakapan yang dilakukan Ibu Guru, Siti, dan Udin, maka dapat diambil sebuah kesimpulan. Massa, arti dari massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda, ya. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda, itu disebut massa. Misalnya bola ini bola basket, yang ini bola sepak ya, atau yang digunakan untuk bermain bola. Ya, mengapa bola basket ini memiliki massa lebih berat daripada bola ini? Karena bola basket ini bahan penyusunnya ini memiliki bahan penyusun yang lebih banyak ya. Bahan penyusunnya lebih banyak daripada bola yang ini ya. Nah, bahan penyusunnya apa? Bola ini bahan penyusunnya adalah karet sintetis ya. Sedangkan yang ini, bola ini bahan penyusunnya adalah plastik. Ya, bahan penyusunnya beda ya. Bahan penyusunnya beda. Yang satu ini karet sintetis, yang ini adalah plastik. Dari bahan penyusun saja yang sudah beda, tentu memiliki massa yang beda juga ya. Bahan penyusun yang beda ini juga memiliki massa yang beda. Jadi bahan penyusun itu plastik ini terbuat dari bahan penyusun juga ya. Terbuat juga dari bahan-bahan yang digunakan untuk plastik. Ini karet sintetis juga begitu, terbuat dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat karet sintetis. Nah, bahan-bahannya saja sudah beda ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Nah, untuk mengukur massa, biasanya massa diukur dengan satuan gram atau kilogram. Nah, untuk mengukur ini bisa menggunakan timbangan ya. Nah, yang perlu kita juga anak-anak bahwa massa benda itu tetap tidak berubah. Nah, itu ya kalian perhatikan ya, kalian pahami ya, bahwa massa benda itu tetap tidak berubah. Itu tambahan saja untuk dipahami. Karena nanti pada pembelajaran berikutnya itu akan ada penjelasan ya tentang massa benda yang lebih lengkap lagi. Nah, baik anak, kita lanjut sekarang ya. Sekarang perhatikan ini, ayo berlatih. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini, lingkari pernyataan yang benar. Coba kalian perhatikan. Balok Y, ada balok H. Ini balok Y, ini balok H. Balok Y mempunyai massa yang lebih daripada balok H. Apa? Coba kalian lihat ini. Ketika ditimbang, ternyata balok Y ini lebih berat ya daripada balok H. Nah, berarti balok Y ini memiliki massa lebih besar ya. Memiliki massa lebih besar daripada balok H. Ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari bebannya ya. Beban bendanya ternyata ini lebih berat
ya. Berarti ini memiliki massa lebih besar. Ya, anak-anak, untuk menentukan massa itu bukan berat atau ringannya, tapi besar atau kecil, ya. Beda dengan benda, ya. Benda itu kalau ditimbang itu kan biasanya berat sama ringan. Kalau untuk massa itu bukan berat atau ringannya, tapi banyak atau sedikit penyusun dari benda tersebut, ya, bukan berat atau ringannya. Tapi memang untuk mengukur massa itu diperlukan alat ukur berupa timbangan, ya, memang seperti itu. Akan tetapi untuk massa itu tidak sama dengan berat benda, karena massa itu menentukan banyak sedikit penyusun benda. Maka untuk menghitung massa bukan menghitung beratnya, tapi menghitung banyak atau sedikitnya, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih. Nah, ini gelas ukur ini tidak ada airnya. Ini gelas ukur ini ada airnya. Nah, apa yang terjadi? Coba diperhatikan. Ya, di sini ternyata yang ada airnya ini memiliki massa lebih besar, ya, bukan lebih berat, ya, tapi lebih besar, memiliki massa lebih besar. Gelas ukur yang berisi air memiliki massa lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Menentukan massanya itu besar atau kecil, ya, itu dilihat dari ukuran dengan menggunakan timbangan. Coba kalian perhatikan di sini. Ini penyusun benda ini adalah hanya terbuat dari gelas ukur saja, ya. Jadi gelas ukur saja benda yang di sini. Benda di sini, nah, benda di sini ini selain gelas ukur ada airnya. Nah, maka penyusun benda di sini ada dua, yaitu gelas ukur dan air. Sedangkan di sini massa penyusun benda di sini hanya berupa alat ukur. Maka tentu menyebabkan gelas ukur yang berisi air memiliki massa lebih besar karena penyusunnya lebih banyak, ya, daripada gelas air yang kosong ini, ya. Berikutnya yang C. Nah, botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A, ya. Botol B mempunyai massa lebih besar daripada botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A, ya. Ya. Jadi ukuran massa itu adalah besar atau kecil, ya, bukan berat atau ringan, ya. Meskipun di sini disebut mempunyai berat, tapi ya ukurannya besar atau kecil, bukan lebih berat atau lebih ringan, ya. Ya, ini yang perlu dipahami aja anak-anak, ya. Memang massa itu tidak sama dengan berat, ya. Itu begini, akan lebih jauhnya penjelasannya itu bisa dibuktikan karena massa benda itu berkaitan dengan gravitasi bumi atau gaya tarik bumi, ya. Itu nanti akan ada penjelasan lebih detail, ya. Ya, sekedar diketahui saja, ya. Jadi untuk massa itu besar atau kecil, bukan lebih berat atau lebih ringan. Meskipun di sini ada keterangan berat, tapi ukurannya tetap, yaitu besar atau kecil. Ya, kenapa massa botol B ini lebih besar? Nah, kalian coba diperhatikan penyusun benda di botol ini, di sini yang A ini sebenarnya adalah botol sama susu, ya. Ini ada susu dalamnya, ya. Sini juga sama, penyusunnya juga sama kan. Ini ada botol sama susu, ini ada botol sama air susu, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, botol yang A meskipun sama-sama dengan B, sama-sama penyusunnya sama, tapi botol B ini
penyusun bendanya lebih banyak, ya, lebih banyak penyusun bendanya daripada yang A. Ya, penyusun bendanya sama-sama, botol sama air susu, ini juga botol sama air susu, tapi jumlah air susu di sini lebih banyak daripada yang A. Maka yang terjadi karena B ini memiliki penyusun benda lebih banyak daripada A, maka akhirnya yang B ini memiliki massa lebih besar, ya, daripada botol A. Karena massa merupakan banyak atau sedikit penyusun dari benda. Ketika penyusun benda itu lebih banyak, maka ukurannya lebih besar. Ketika penyusun benda itu sedikit, maka ukurannya lebih kecil. Sekarang yang D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih dari bola yang tidak kempes. Perhatikan, ini bola kempes, ini bola yang ada isi udaranya di dalamnya. Nah, maka penyusun bendanya beda kan? Yang ini penyusun bendanya terdiri dari apa? Bola saja. Yang ini penyusun bendanya selain bola ada udara. Nah, maka massa bola ini lebih besar karena terdiri dari, ya, penyusun bendanya adalah ada bola ditambahi sama udara. Jadi ada dua penyusun bendanya. Sedangkan yang di sini penyusun bendanya hanya satu, yaitu hanya berupa bola saja. Ya, tentu bola yang berisi udara ini karena lebih banyak penyusun bendanya, maka memiliki massa lebih besar daripada bola yang kempes. Bola kempes ini penyusun bendanya hanya bola saja, ya. Sedangkan ini bola dan udara, maka ini lebih banyak penyusun bendanya, maka memiliki massa lebih besar. Berikutnya yang E. 6 apel mempunyai massa lebih besar, lebih kecil, sama dengan 1 semangka. Kita perhatikan ini gambarnya. Bagaimana posisinya? Ya, posisinya ternyata sama, ya. Maka 6 apel mempunyai massa yang sama, ya, sama. Mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Berarti ini penyusun benda 1 semangka dengan 6 apel ini memiliki massa yang sama. Meskipun jumlahnya lebih banyak, ya, penyusun bendanya itu lebih banyak, tapi ini terpecah-pecah. Ini penyusun bendanya kelihatan cuma 1, ya, kelihatan 1, tapi ukurannya lebih besar, ya. Misalnya ini dijadikan 1, ya, maka akan sama, ya. Nah, hanya bedanya dipecah-pecah, ibaratnya semangkanya dipotong-potong begitu, ya, dipotong-potong, ya. Tapi di sini bukan semangka potong-potong, tapi berupa apel. Nah, dua benda ini memiliki massa yang sama. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat sama dengan 1 semangka. Nah, ketika mempunyai massa yang sama, maka sama itu artinya memiliki berat yang sama, ya. Tapi perlu dipahami sekali lagi, antara massa dan berat itu memiliki perbedaan, ya. Ya, sekarang perhatikan di sini. Nah, ini penjelasannya, ya, tentang berat dan massa. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan, ya. Massa benda di mana-mana sama, ya. Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Nah, ini yang pengaruhinya, ya. Jadi massa benda itu sama, karena massa itu bukan berat, tapi apa? Penyusun benda. Nah, begitu, ya.
Karena massa itu bukan berat benda tapi penyusun benda, maka massa benda itu akan tetap sama. Sedangkan kalau berat benda itu berubah-ubah. Kenapa? Karena berat ini tergantung dari gaya tarik bumi di tempat itu. Ya, ini berkaitan dengan gaya gravitasi ya. Gaya tarik bumi disebut juga dengan gaya gravitasi. Nah, ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa berat benda ya itu berat benda itu berubah-ubah. Kenapa? Karena berat benda dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, ya. Gaya gravitasi bumi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Ini contohnya ya. Contohnya, ketika orang berangkat ke bulan, massa tubuh, penyusun tubuh, terdiri dari 2 tangan, 2 kaki, kepala, badan. Itu kan massa penyusun ya. Massa kan penyusun benda. Maka tubuh kita itu tersusun dari 2 kaki, 2 tangan, badan, dan kepala. Maka ketika massa tubuh di bumi atau di bulan sama. Kenapa? Karena ketika manusia itu berangkat ke bulan, penyusun tubuhnya kan tetap tidak berkurang, ya kan? Tidak berkurang. Misalnya, apakah ketika orang berangkat bulan akhirnya bagian tubuhnya itu akan berkurang? Ya. Misalnya tiba-tiba satu tangannya hilang misalnya, kan tidak, tetap ya, tetap utuh ya, tidak berubah ya, maka kan tetap utuh. Tapi yang beda apa? Nah, ini yang beda. Namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Nah, ketika kita manusia itu berangkat ke bulan ya, sebagaimana sudah kalian ketahui bahwa ada informasi ketika orang itu berangkat ke bulan, ternyata di sana itu tidak bisa berjalan seperti di bumi, ya. Ya, tapi sedikit melayang-melayang, tubuhnya akan melayang, ya. Kenapa seperti itu? Karena beratnya, ya, karena berat tubuhnya itu berbeda. Ketika di bulan, ya, di bulan itu gaya gravitasinya itu sedikit, ya. Kenapa? Karena jauh dari bumi, ya kan? Ketika manusia itu pergi dari bumi, meninggalkan bumi sampai menuju ke bulan, gravitasi tubuhnya itu akan berkurang karena sangat jauh, ya. Nah, kalau kalian supaya lebih paham tentang gravitasi itu begini, contohnya magnet ya, kalian punya magnet. Ketika magnet itu berdekatan, maka akan sangat kuat nempelnya, ya. Tapi ketika magnetnya itu berjauhan, agak jauh, bagaimana? Apakah masih kuat nempelnya? Tentu tidak, ya. Tidak akan bisa menempel sebagaimana berdekatan. Nah, begitu juga dengan itu artinya apa? Artinya gaya tariknya magnet tadi itu berkurang ketika magnet tadi berjauhan. Ya, tapi ketika magnet itu berdekatan, gaya tariknya magnet itu kuat. Nah, begitu, maka akan nempel. Nah, itu bukan berarti terus berat magnetnya itu berkurang. Enggak, tapi gaya tariknya yang berkurang. Ya, kalau kamu membuktikan, misalnya kamu punya 2 magnet, coba ditimbang ya. Magnet yang A itu 1 ohm. Magnet yang B juga sama 1 ons misalnya, ya, sama-sama 1 ohm, ya. Ketika didekatkan gaya tariknya kuat sekali, ya. Ketika dijauhkan gaya tariknya lemah, ya. Nah,
apakah ketika didekatkan dengan gaya tarik kuat itu, ya, ketika ditimbang itu akan menjadi lebih berat, ya, daripada sebelum dia itu dipisah, ya. Nah, ketika dipisah itu berjauhan, ditimbang juga. Nah, apakah beratnya berkurang? Tidak, ya. Kenapa? Karena beratnya sama tetap. Ya, yang tidak sama adalah gaya tariknya. Ya, begitu ya. Nah, seperti makanya jadi massa benda, ya. Massa benda itu bukan berat benda. Ya. Tapi massa benda itu adalah banyaknya penyusun benda tersebut. Sedangkan kalau berat benda itu adalah terpengaruh oleh gaya gravitasi. Ya. Begitu. Ini contohnya itu ketika manusia itu berangkat ke bulan, ya, meninggalkan bumi sampai ke bulan. Nah, ini nanti yang terjadi apa? Berat bendanya itu tidak sama, ya. Berat tubuhnya akan berbeda. Kenapa berat tubuhnya berbeda? Karena ketika manusia itu ada di bulan, gaya gravitasinya itu lemah atau gaya gravitasinya rendah. Nah, berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Ya. Kenapa? Karena tadi itu gaya gravitasinya di bulan itu rendah, sedangkan gaya gravitasi di bumi itu kuat atau gaya gravitasinya itu tinggi, ya. Nah, jadi dari penjelasan sini akan dapat dipahami berat dan massa itu berbeda. Berat itu berkaitan dengan gaya gravitasi, kalau massa itu adalah penyusun dari benda. Nah, begitu ya. Banyaknya penyusun dari benda. Itu massa. Kalau berat itu gaya gravitasi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Nah, ini yang benar ya. Bukan berapa beratnya, tapi berapa massa. Ya. Itu yang dimaksud sebenarnya. Karena kalau tanya berapa beratmu, misalnya ketika ditimbang itu 60 kilo, ternyata ketika orang itu berangkat ke bulan, loh kok tidak 60 kilo beratnya. Ya, begitu. Karena apa? Karena gaya gravitasinya beda. Artinya semestinya yang dimaksud adalah berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat, ya. Jadi ketika diukur di timbangan itu adalah merupakan massa, bukan beratnya, ya. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa lebih dibolehkan, ya. Jadi meskipun massa dan berat itu beda, tapi penggunaan kata berat itu masih diperbolehkan. Kenapa, Nana? Karena selama manusia itu ada di bumi, ya, maka beratnya itu sama, ya, beratnya tetap tidak berubah. Tapi ketika manusia itu sudah pergi meninggalkan bumi menuju ke bulan, maka akan memiliki berat yang berbeda karena gravitasinya berbeda. Ya, ini Nana pemahaman tentang berat dan massa, ya, tidak sama. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Nah, ini ciri-ciri benda ya. Beda antara benda dan bukan benda. Benda mempunyai massa dan punya volume. Kalau bukan benda, maka tidak punya massa dan juga tidak punya volume. Sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya ya. Itu antara makna benda dan bukan benda itu sudah dijelaskan. Nah, semua benda menempati ruang. Ini semua benda itu menempati ruang.
ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Nah, ukuran ruang itu disebut volume. Ya, ukuran ruang yang ditempati benda, yaitu adalah volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibanding benda yang besar. Ya, contoh misalnya, kamu punya buku, ya, sama penghapus misalnya. Ketika buku itu diletakkan di meja, ya, maka buku itu akan menempati ruangan yang lebih besar, ya, daripada penghapus. Ya, penghapus ukurannya kan kecil, maka penghapus itu akan menempati ruangan yang lebih kecil, ya. Sedangkan buku menempati ruangan lebih besar. Misalnya meja itu, misalnya meja, kamu punya meja. Ternyata meja itu ketika diletakkan buku, ya, hanya cukup katakanlah misalnya ada 6 buku misalnya. Ketika bukunya dijajar-jajar, ya, itu ternyata hanya cukup 6 buku. Berarti volume meja tadi itu adalah 6 buku. Tetapi ketika diletakkan penghapus di sana, jumlahnya sama 6, ternyata penghapus tadi itu tidak menempati seluruh ruangan meja. Ya. Berarti volume yang dibutuhkan oleh buku untuk menempati meja tadi itu membutuhkan 6 buku. Tapi berapa volume yang dibutuhkan oleh penggaris, oleh penghapus? Nah, tinggal ngitung saja berapa penghapus yang bisa menutupi ruangan di meja tersebut. Ya, misalnya dikasih 10 penghapus, loh masih kurang, masih ada ruangan, masih ada tempat yang kosong, dikasih lagi 10 lagi. Masih ada yang kosong, kasih lagi 10 lagi, ada yang kosong. Ternyata ketika sudah ada 100 penghapus, maka ruangan di meja itu penuh, cukup, sudah nggak ada ruangan lagi. Berarti volume volume meja tadi itu ketika diukur dengan menggunakan penghapus membutuhkan 100 penghapus. Ketika diukur dengan buku membutuhkan 6 buku. Nah, berarti ukuran volumenya tidak sama, ya. Ukuran volume tiap benda itu berbeda. Benda yang kecil akan menempati ruangan yang kecil, ya, seperti tadi itu penghapus itu. Bendanya kan kecil, maka bisa menempati ruangan kecil. Karena bendanya kecil, maka bisa menempati ruangan kecil, maka penghapus bisa dimasukkan ke tepak. Nah, karena tepak ruangannya kecil, ya. Buku tidak bisa dimasukkan ke tepak karena volume buku lebih besar daripada volume tepak. Tapi buku bisa dimasukkan ke dalam tas. Nah, begitu. Jadi kalau bendanya itu besar, membutuhkan volume yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Ya, benda yang besar memiliki volume yang besar. Contoh, akuarium A, akuarium B. Ya. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Ya, volumenya lebih besar. Maka air yang dimasukkan di sini lebih banyak daripada air yang dimasukkan di akuarium yang B, ya, karena volume yang A ini besar, volume yang B itu kecil. Nah, sekarang kita belajar tentang volume. Kita melakukan percobaan. Misalnya kamu tentukan bahan-bahan dibutuhkan, ada gelas ukur, terus berikutnya benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, berikutnya air, terus ada balon 2 buah. Ya, ini percobaannya begini. Isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Pertama diisi air, ya. Diisi air segini ukurannya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Setelah diberi benda padat di dalamnya, airnya akan meningkat, ya. Nah, ini awalnya segini. Dimasuki benda padat, airnya meningkat, ya. Apakah yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulis pengamatanmu. Yang terjadi apa, anak-anak?
yang terjadi adalah ketika benda padat dimasukkan ke dalam air, maka ruangan yang diisi air ini akan ditempati sama benda padat ini, sehingga airnya akan mencari ruangan yang lain. Ya, di mana? Yaitu ruangan yang lain yang bisa ditempati air adalah ruangan di atasnya. Kalau tadi kan segini, ini naik airnya sedikit. Ya. Kenapa? Karena ada benda padat. Maka airnya akan menempati ruangan yang kosong di atasnya. Gitu. Nah, isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Diisi 300 ya, diukur sama ini 300. Kemudian tambahkan hingga 600 ml, ditambah lagi 300 lagi, maka sampai 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Ya, ini 300, ini 600. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Nah, yang terjadi adalah yang pertama, pertama airnya diisi 300 ml. Setelah ditambah air lagi, ya, maka tentu air yang berikutnya itu akan menempati ruangan yang kosong ini. Ya, gitu. Ruangan yang kosong, yaitu ruangan di atasnya. Ya. Maka airnya apa jadi? Airnya bertambah, volumenya bertambah. Volume airnya menjadi bertambah, ya. Volume gelasnya tetap, tapi volume airnya yang berubah. Kenapa? Karena airnya ditambah lagi tadi. Sama dengan ini. Ini air awal segini diberi benda padat, maka volume airnya akan bertambah. Kenapa volumenya bertambah? Karena volume air tadi ditambahi sama benda padat. Jadi volumenya bertambah. Tapi tambahan volume tadi itu karena ada tambahan benda padat. Kalau ini volumenya bertambah, sama-sama benda cair. Kan bentukan ya Pak, ini ada balon. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Sekarang kita akan membuktikan adanya volume benda gas, bahwa benda gas itu punya volume, ya, punya volume. Ciri-ciri benda adalah memiliki volume. Nah, ini ada balon, ya, ada dua balon ya, balon ini balon ditiup sedikit, ini ditiup banyak. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Ya, sebelum ini balonnya ini kosong ya, balon yang kosong ya, belum ada isinya. Ini balon yang sudah ada isinya. Balon yang belum diisi udara maka akan tetap tidak berubah, volumenya tidak berubah. Sedangkan balon yang terisi udara, volumenya akan berubah. Kenapa volumenya berubah? Karena di dalam balon diisi udara. Ya, semakin banyak udara dimasukkan akan mempengaruhi volume balon ini. Ya, ini menunjukkan bahwa udara itu memiliki volume. Terbukti dari ketika udara dimasukkan dalam balon, udaranya menekan balon sehingga balonnya membesar. Ya. Jadi udara juga memiliki volume. Nah, kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalian berikut ya. Benda di sekitar kita terdiri atas benda hidup dan benda apa? Ya, tentu kebalikan dari benda hidup ya, yaitu benda mati. Benda mempunyai 3 wujud. Apa saja? Sebelumnya sudah kita pelajari. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas ya. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki apa? Memiliki volume dan memiliki massa. Massa itu adalah berapa banyak bahan untuk membentuk benda. Itu adalah massa, atau banyaknya bahan yang digunakan untuk membentuk benda. Itu disebut dengan massa. Nah, sekarang perhatikan ini. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Ada 3 bola ya.
Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Tentu sudah pernah ya. Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, pasti ini sudah tahu ya, ini bola. Kalau ini adalah bola sepak, ini bola basket, yang ini bola apa? Ya, ini untuk sepak takraw, biasanya begini modelnya bolanya ya. Manakah bola yang punya massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah ya bola yang punya volume paling besar? Ya, yang punya massa lebih besar berarti bola yang ukurannya lebih besar. Karena apa? Karena penyusun benda itu lebih banyak. Yang punya volume lebih besar tentu adalah juga bola yang ukurannya besar. Karena ketika bola itu ukurannya besar akan menempati ruang lebih besar. Maka bola yang besar itu memiliki volume lebih besar. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang mantul paling tinggi? Ya, ini pembelajaran ini masuk PJOK ya. Maka nanti akan dilanjutkan oleh guru PJOK. Ya. Nah, sekarang ini berikutnya ini cerita. Baik, kita baca sama-sama ya. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa ke dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat teman bercerita. Ya, anak-anak. Tentu kalian juga pasti pernah ya atau punya pengalaman yang sama. Ya, itu bisa kalian buat sebuah cerita. Tentu akan sangat menarik ya ketika membuat sebuah cerita dari pengalaman sendiri. Karena kita yang melakukan sendiri, lebih tahu kapan peristiwanya, bagaimana peristiwanya, hari apa, jam berapa, di mana, ya, sore, apa pagi, dan seterusnya. Itu kalau ditulis sebuah cerita pasti akan sangat menarik dan pasti akan sangat menyenangkan teman-temannya ketika kalian bercerita, menceritakan tentang pengalaman yang kamu alami. Ya, baik anak-anak, pembelajarannya saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini banyak manfaatnya. Kalian menjadi semakin lebih pintar, semakin pandai, tentu juga akan menjadi anak-anak yang semakin berbakti kepada orang tua. Karena kalian banyak mendapat ilmu, nah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Baik anak, sekian dulu pembelajarannya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.